Jaga baire, jaga tuene, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga baire. Memasuki akhir tahun 2020, pemerintah Provinsi Bali berencana akan membuka jadwal penerbangan secara perlahan guna mendukung bangkitnya sektor pariwisata yang mati akibat adanya wabah corona. Kabar ini tentunya menjadi angin segar bagi masyarakat Bali di tengah wabah corona yang masih membayangi dan mematikan ekonomi Bali serta menimbulkan korban jiwa di mana-mana. Bagaimana tidak? Masyarakat Bali yang sebagian besar pendapatannya berasal dari sektor pariwisata sangat merasakan dampaknya. Pengangguran terjadi di mana-mana sebagai akibat pemutusan hubungan kerja, terutamanya sektor pariwisata. Ekonomi semakin lesu dan banyak lagi dampak yang ditimbulkan. Namun demikian, rencana pembukaan penerbangan untuk internasional ini hendaknya dibarengi dengan persiapan, penyediaan, dan pelaksanaan protokol kesehatan di segala bidang. Sektor pariwisata, kalau menurut saya sektor pariwisata itu adalah suatu bisnis kepercayaan ya. Jadi bagaimana kita khususnya di Bali sebagai satu-satunya yang pendapatan adalah dari sektor pariwisata, di mana kita harus seperti saya bilang tadi, sektor pariwisata adalah bisnis kepercayaan. Bagaimana kita sebagai pelaku sektor pariwisata ini harus membangkitkan kembali kepercayaan wisatawan. Jadi agar wisatawan itu merasa aman datang ke Bali, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, face shield, tentunya dengan pengecekan suhu tubuh di setiap tempat-tempat wisata yang akan dikunjungi. Nah, dari situ mudah-mudahan sektor pariwisata yang ada di Bali ini bisa perlahan-lahan lebih baik lagi. Jadi untuk pelaku sektor pariwisata ini mudah-mudahan bisa dengan sebaik-baiknya melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah dengan baik dan mendisiplinkan diri, dan juga tentunya dari sumber daya manusianya juga pada sektor pariwisata, pada pelaku pariwisata ini bagaimana kita mempersiapkan sumber daya manusia ini harus siap untuk memberikan pelayanan pariwisata yang terbaik untuk wisatawan yang akan datang. Jadi kalau dulu kita memberikan pelayanan pariwisata dengan kita menyediakan view, makanan yang terbaik, tempat yang terbaik, tapi untuk pandemi saat ini alangkah baiknya kita sebagai sumber daya manusia yang bekerja di sektor pariwisata mempersiapkan protokol kesehatan yang terbaik yang bisa diterapkan di tempat-tempat wisata yang disediakan di Bali ini. Jadi contohnya misalnya seperti hotel atau restoran-restoran yang sebentar lagi akan libur panjang, dan saya juga sudah banyak sekali orang dari luar yang sudah ke Bali saat ini untuk liburan panjang. Sediakanlah tempat kita berwisata ini dengan tempat cuci tangan yang tempatnya strategis, pengukuran suhu tubuh, kalau bisa pengisian form COVID, bagaimana kondisi terakhir wisatawan yang akan datang. Jadi dengan begini wisatawan pun juga akan menilai bahwa pada saat mereka liburan ke Bali, oh saya datang ke hotel ini, saya merasa aman karena protokol kesehatan di hotel A atau B sangat ketat sekali, disiplin sekali protokol kesehatannya. Jadi dari mulut ke mulut mereka akan memberikan informasi bahwa Bali aman dengan protokol kesehatan yang ada saat ini.
Kalau kita antusias banget ya penerbangan bisa dibuka, karena kita sendiri memang perusahaannya mobile, sering keluar Bali. Tapi kalau misalnya dibuka pun kegiatan ekonomi mudah-mudahan udah membaik lagi. Tapi yang paling penting tetap kita harus jaga kesehatan gitu. Karena kalau nggak jaga kesehatan, kasihan udah semuanya sudah berjalan, tapi banyak yang sakit itu. Kalau di Bali sendiri, yang penting dari diri sendiri sih sebenarnya awalnya. Tapi kalau Bali, kalau saya rasa semuanya cukup siap dari pemerintahan juga, dari segala aspek juga masyarakatnya, terutama adatnya sih yang paling penting. Mudah-mudahan di desa adat juga saling mengingatkan dan nggak 1-2 bulan aja mereka kampanye mengenai kesehatan, tapi selama-lama pandemi ini gitu. Kalau kita sih seneng banget kalau semua pusat rekreasi udah buka ya, seperti hiburan, kita happy banget karena kalau kita di rumah aja stres juga ya kan, imun kita juga turun. Tapi dengan dibukanya hiburan, terus dibukanya taman rekreasi, akhirnya kita juga lebih bersemangat lagi, ekonomi juga mengeliat lagi, dan paling penting kita memang jaga diri sendiri aja, Pak. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Bali saat ini juga perlu mendapat perhatian pemerintah untuk sesegera mungkin diambil sebuah kebijakan. Karena kalau lambat pembukaan jadwal penerbangan hingga pertengahan tahun 2021, bukan saja pelaku pariwisata akan banyak mati, namun juga masyarakat Bali ekonominya sangat terpuruk. Saat ini banyak masyarakat Bali yang mengandalkan tabungan ataupun sumber dana lain, baik berupa investasi maupun lainnya untuk bisa bertahan hidup sehari-hari. Hanya beberapa persen masyarakat Bali yang mengandalkan dari pekerjaan yang ditekuni di luar sektor pariwisata. Ini pun tergantung dari daya beli masyarakat yang juga rendah. Ada pintu masuk internasional ke Bali, itu adalah tindakan yang sangat tepat bagi masyarakat Bali secara umum. Karena di Bali itu adalah setiap napas atau denyut jantung itu tergantung daripada pariwisata. Maka dari itu mari kita secara khusus kita dukung apa yang menjadi momen yang dilaksanakan oleh Pak Gubernur. Dan kita harus mengucapkan apresiasi, terima kasih kepada Gubernur untuk mengambil tindakan yang seperti itu. Bahkan kita sudah dengar katanya tanggal 1 Desember ini udah mulai dibuka, bahkan ada 4 negara yang udah siap mengalirkan wisatawannya ke Bali. Dan kalau ini sampai berlarut-larut seperti Bapak katakan akan direncanakan dibuka Juni, itu pertanda bahwa Bali itu kiamat. Karena ini hari ekonomi di Bali udah minus di bawah 15%, artinya kita sudah krisis. Hanya saja orang-orang sekarang memanfaatkan tabungan. Bahkan tabungannya udah hampir habis. Nah kalau sudah tabungan hampir habis ya berarti udah kita kolap. Itu kira-kira. Maka dari itu sebagai masyarakat Bali, apa yang ada di program pemerintah itu kita harus dukung penuh dengan cara menerapkan protap kesehatan secara ketat. Karena Bali itu sangat disorot dari dunia luar bahwa Bali itu terkenal disiplin dan sebagainya. Maka mari kita kukuhkan daripada pendapat orang itu sehingga kita terselamatkan dari segi kesehatan dan ekonomi. Karena ekonomi dan kesehatan tidak bisa dipisahkan. Itu kira-kira. Selaku pengusaha kita juga sangat respon terhadap apa yang menjadi instruksi daripada pemerintah daerah, dan kita tahu juga bahwa pandemi ini menerpa semua lini, terutama di UKM ini sendiri. UKM pariwisata itu sangat terpukul dengan adanya pandemi seperti ini, dan kita sarankan juga kepada anggota bahwa kalau untuk saat ini untuk menjual daripada produk mereka, pasar yang paling bagus adalah lewat online. Nah itu kita sarankan juga untuk mempelajari bagaimana cara berjualan lewat online, karena kita juga menyadari bagaimana terpuruknya ekonomi sekarang. Contoh misalnya seperti pelaku usaha kerajinan. Karena ini pandemi ini adalah mendunia, jadi baik yang lokal maupun ekspor itu sangat terpukul dengan kejadian pandemi ini.
Saya selaku pelaku usaha sangat merasakan bagaimana terpuruknya ekonomi untuk saat ini, karena bukan kalau seandainya ini terjadi di daerah kita sendiri, kita tidak mungkin tidak terpuruk seperti sekarang, karena ini mendunia. Sedangkan pasar kita mungkin ada yang ekspor itu ke tempat tujuan pun, tempat market di tempat tujuan, negara-negara tujuan itu juga merasakan terpuruknya ekonomi mereka. Penerapan protokol kesehatan menjadi hal penting dilakukan saat ini dengan penuh disiplin sehingga wabah corona dapat berkurang penyebarannya. Hal ini sekaligus untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi wisatawan yang mau berkunjung ke Bali. Karena bagaimanapun kenyamanan terutama penyebaran virus corona akan menjadi salah satu pertimbangan bagi wisatawan untuk berkunjung. Beberapa pintu masuk baik darat, laut maupun udara harus diperketat sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyebaran dari yang dibawa oleh wisatawan yang berkunjung ke Bali. Memang di masa pandemi saat ini protokol kesehatan memang harus dijalankan sesuai dengan yang diperintahkan oleh pemerintah. Cuman memang selama perjalanannya waktu, selama pandemi ini agak kurang sedikit masyarakat untuk memahami bagaimana protokol kesehatan itu harus dilakukan. Nah, kalau menurut saya mungkin harus lebih banyak adanya seperti penyuluhan-penyuluhan tentang apa sih COVID ini, bagaimana cara penularannya, itu bisa dipergunakanlah misalnya sosial media yang ada saat ini ya, dari Instagram atau Facebook. Jadi lebih misalnya mereka lagi senang apa sih sekarang, lagi melihat apa untuk berita-berita terkini saat ini, untuk di saat seperti ini sepertinya sosmed lagi di nomor 1 ya untuk melihat berita yang terupdate, apa mungkin lebih disosialisasikan, lebih diberikan penyuluhan-penyuluhan bagaimana virus ini bisa tertular, terinfeksi, dan bagaimana cara penanganannya, dan apa saja sih protokol kesehatan itu bisa dijelaskan mungkin di lebih gamblang, mungkin di sosmed atau di berita-berita TV lebih diaktifkan lagi. Itu sangat penting untuk kita di daerah, pariwisata dihidupkan lagi, itu sangat-sangat membantu mengubah perekonomian kita. Karena terutamanya di Badung, pariwisata itu paling banyak itu ini hasil dari pariwisata. Nah, seperti sekarang banyak yang menganggur akibat dirumahkan karena tidak ada pariwisata, tidak bisa jalan. Nah, itu untuk itu kita di Bali semestinya begitu pariwisata tumbuh lagi. Itu yang seperti saya katakan tadi, disiplin masih tetap harus agar pariwisata bisa maju dan turis yang datang ke kita itu dari mancanegara datang ke kita melihat kita disiplin, dia akan tenang. Tetapi melihat kita yang santai, yang hidupnya lagi nggak disiplin, ya mungkin kalau sudah COVID, apalagi masih COVID, mereka akan takut lihat kita. Misalnya kita nggak pakai masker, dia akan takut. Aduh, kok gini ya? Semuanya masyarakat di sini nggak jadi dah saya, kan bisa aja. Nah, sekarang pelayanan di hotel, restoran itu harus tetap prokesnya tetap dijalankan. Jadi harus tetap ada masker, pakai masker, jaga jarak. Jadi di restoran antara meja satu dengan meja lain mesti agak jauh dikit gitu. Jadi pariwisata mudah-mudahan bisa seperti semula lagi. Karena memang kita penghasilan terutama Badung memang dari sana. Sebagian besarnya dari sana. Penerapan protokol kesehatan saat ini memang sudah bagus, namun perlu ditingkatkan sehingga nantinya wisatawan yang sudah mulai mengunjungi Bali dapat merasakan dan memberikan informasi kepada negaranya bahwa Bali aman untuk dikunjungi. Di sisi lain, dukungan pemerintah melalui regulasi dalam hal perizinan masuk juga menjadi hal penting untuk dipertimbangkan.
Dalam hal ini perlu dilakukan sinergi antar pihak dan lembaga dalam mempersiapkan pembukaan penerbangan dan memulai kunjungan wisatawan yang baru. Sebenarnya secara prokes, protokol kesehatan sudah baik, tapi alangkah baiknya di setiap pengunjung yang datang itu memang sudah dipastikan membawa masker cadangan, terus membawa hand sanitizer, dan di tempat-tempat di jarak-jarak tertentu itu memang disediakan tempat mencuci tangan. Kalau yang tiang lihat kan biasanya di pintu masuk saja disiapkan tempat pencuci tangan, atau di pintu masuk saja disiapkan untuk pengecekan temperatur tubuh. Karena pada saat kita berkeliling di tempat wisata itu seringkali kita menyentuh sesuatu di tempat-tempat tertentu, seharusnya ada lagi tempat mencuci tangan, tidak pada saat masuk saja. Begitu pula dengan temperatur itu mungkin di tempat-tempat pariwisata yang tiang lihat itu kan ada beberapa wahana atau beberapa tempat lebih sebaiknya diukur kembali, karena pada saat kita berkegiatan tuh kita tidak tahu temperatur tubuh kita bisa naik atau bisa turun juga. Itu sih menurut tiang, sekarang kan sudah mulai ada tamu masuk, bukan dari langsung direct ke Bali. Ya kalau Anda jalan-jalan ke Kuta, di mana sudah ada beberapa hotel itu sudah ada tamunya. Seperti misalnya ke Nusa Penida sudah ada tamunya. Nah, karena pemerintah sudah mengeluarkan Perpu, surat keputusan Menteri bahwa pekerja asing sudah boleh masuk ke Indonesia. Itu salah satu cara. Itu pun nanti bisa dimanfaatkan oleh pariwisata, sehingga dia memakai selembar kertas bisa dia masuk ke Indonesia. Maka dari itu saya yakin ya, seperti kargo ke Hong Kong sudah dibuka. Ya, sudah itu Indonesia akan langsung direct ke Amerika udah. Jadi dengan ini saya keyakinannya, cuman pengemasannya yang manis lah. Tidak kita secara umum bahwa udah buka internasional, udah itu kaget nanti. Tapi kalau misalnya pelan-pelan gini kan akan lebih rapi. Tidak mungkin akan bertahan sampai Juni. Ya, yakin saya. Wabah COVID-19 tidak saja harus mengubah pola hidup manusia, namun juga muncul dampak lainnya, yakni kriminalitas. Fenomena ini bisa terjadi di saat manusia sudah tidak memiliki titik temu dan solusi dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup, sehingga memilih jalan yang tidak benar. Sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia, tentunya keamanan menjadi hal penting yang perlu dijaga. 2 kali Bali dikejutkan dengan adanya aksi pengeboman hingga menimbulkan korban jiwa dan materi yang cukup banyak. Hal ini tentunya menjadi pelajaran dan pukulan berat bagi kita semua untuk bisa menjaga Bali agar tetap aman. Kita lihat sekarang kenyataan di lapangan bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran perda, pelanggaran norma, pelanggaran ini, kalau ini tidak ditangani, maka dia akan muncul sebagai suatu kondisi kegangguan sosial, ya, gangguan ketertiban sosial. Nah, ini pun gangguan ketidaktertiban sosial ini kalau tidak ditata dengan baik, dia akan muncul menjadi konflik-konflik sosial. Itulah yang menjadi munculkan 10 tadi itu. Nah, dengan demikian, ini sudah rumusnya polisi. Kalau sudah dari unsur niat, ya, dari potensi-potensi ketidaktertiban sosial itu, kita biarkan itu di sanalah muncul potensi-potensi niat. Nah, di saat niat inilah kita akan coba tata bagaimana memperkecil niat ini sehingga tidak muncul menjadi ketidaktertiban sosial. Kalau sudah ketidaktertiban sosial muncul, maka dia akan menjadi kesempatan untuk melakukan kejahatan. Nah, sehingga nanti bagaimana mencegah di potensi niat, bagaimana mencegah di potensi kesempatan sehingga tidak terjadi ketemu ini, sehingga untuk tidak menjadi kejahatan inilah. Nah, inilah makanya dalam sistem pengaman lingkung ini adalah mengedepankan 2 fungsi, yaitu fungsi preemptif, mencegah potensi niat dan mencegah potensi kesempatan. Inilah. Nah, bentuknya sekarang ini sangat sederhana sebenarnya, simple. Nah, makanya dalam sistem ini, dalam preemptif, maka dalam pergub ini sudah diberikan pedoman, di mana setiap desa adat nanti akan dibuat forum preemptif si pandu beradat. Ini saya ulang lagi, sistem
pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat ini disingkat dengan, di dalam Pergub 26 disingkat dengan Sipandu Beradat, ya, sistem pengamanan lingkungan yang berbasis desa, saya ulangi, Sipandu Beradat. Nah, Sipandu Beradat ini ada 2 pola. Jadi nanti pertama di setiap desa adat itu akan dibuat forum, ya, forum desa adat, forum Sipandu Beradat. Nah, siapa ininya? Koordinatornya dikoordinator oleh, karena ini berbasis desa adat, dibuat oleh dikoordinator oleh Bendesa Adat. Dukungan semua pihak dalam mendukung rencana pemerintah dalam memulihkan sektor pariwisata sangatlah penting. Kondisi saat ini perlu adanya sinergi, baik di tingkat kebijakan pemerintah maupun pelaku pariwisata. Bali yang hanya bertumpu pada sektor pariwisata harus bisa memberikan kehidupan baru di sektor pariwisata. Di sisi lain, belajar dari kondisi ini, ke depan perlu sumber lainnya dalam meningkatkan PAD daerah selain sektor pariwisata, sehingga nantinya ketika ada guncangan di sektor pariwisata, ekonomi Bali tidak ikut terguncang. UMKM bisa dibangkitkan bila mana ada putaran ekonomi. Putaran ekonomi itu urat nadinya adalah pariwisata. Dari mana? Kalau sekarang dikasihkan modalnya tidak akan bisa muter. Daya beli ada. Di Bali tidak bisa. Bukan. Cuman orang sekarang kan hanya bisa belanja konsumsi aja. Nggak bisa untuk konsumtif, untuk apa, nggak bisa. Hanya urusan makan saja udah susah. Bagi kita sebagai pengusaha juga udah mulai berat. Ya, dengan karyawan harus bisa tetap eksis, ya, sangat berat. Maka dari itu marilah kita bangkit bersama, disiplin bersama untuk menyongsong apa yang menjadi keputusan gubernur. Dan mudah-mudahan gubernur benar melakukan keputusan itu tepat waktu, jangan sampai terlambat. Kalau udah terlambat nggak ada gunanya. Berarti itu sebuah non prestasi. Kalau misalnya tepat waktunya sangat berprestasi bagi kita. Mana yang sudah siap itu diberikan kunjungan kerja. Maka sekarang kan sudah ada sertifikasi dari hotel sudah. Jadi hotel yang mendapatkan sertifikasi aja yang bisa kita kasihkan di Istana Tamu. Sudah itu objek wisata. Misalnya kita lihat bahwa Monkey Forest sudah siap. Jadi banyak yang sudah siap. Ya. Yang memang tidak siap itu memang keteledoran dari pemerintahnya sendiri. Karena itu otonomi, berarti dia kurang disiplin melaksanakan perintahnya ke bawah. Di sini perlu ya agak kencang dikit lah. Sekarang kan ada polisi, ada tentara yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengawal. Nah, jangan sampai kita ditugaskan polisi baru tertib, ya kita harus tertib. Penerapan protokol kesehatan bukan saja dilakukan saat wabah corona, namun hendaknya dijadikan sebuah kebiasaan hidup baru yang sehat. Bali sebagai destinasi pariwisata dunia harus bisa membiasakan dan mengubah pola hidup sehat dalam memberikan sebab pelayanan yang prima, terutamanya di sektor pariwisata. Saat ini konsep 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sangatlah penting dilakukan menuju Bali era baru, yakni era yang lebih baik.